Halo, selamat datang di Bayar Teknik. Tentunya bersama saya Kade Artawan. Di video kali ini saya akan membuat sebuah charger otomatis dengan baterai 3,7 volt agar bisa kalian mencharger baterai 3,7 volt tanpa menggunakan trafo. Nah, bagaimana rangkaiannya? Di sini saya akan menggunakan dioda sender sebagai penurun tegangannya, jadi lebih aman. Dan ada beberapa komponen pendukungnya. Jadi, kalian bisa menonton video ini jika kalian ingin membuat charger seperti ini tanpa trafo. Oke, jadi tonton. Ya, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Kade Artawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen apa aja yang dipakai. Yang pertama, dioda Kipro atau bisa disebut dioda sisir. Yang ini kebetulan yang 4 ampere. Cara pemasangannya ini lebih mudah. Udah ada tanda positif dan negatif. Dan AC-AC atau dari listrik PLN. Ya, nanti saya akan jelaskan. Dan sebuah kapasitor dengan nilai 824J yang 630 volt. Seperti ini. Dan kapasitor Elco 1000 mikro yang 35 volt. Dan tentunya saya menggunakan modul charger yang otomatis agar bisa kita mencharger ini. Dan sebuah resistor yang 1 mega ohm. Tentunya menggunakan dioda zener atau penurun tegangan. Ini dioda zener yang 5 volt. Jadi tegangannya sesuai nanti dengan dioda ini. Ada yang dioda 3,3 dan 12 volt. Saya menggunakan 5 volt dan sebuah baterai 3,7 volt sebagai uji cobanya nanti. Yang terakhir, saya menggunakan colokan seperti ini untuk ke listrik. Ya, jadi kita mulai merakit. Nah, kita pasang dulu bagian resistornya di kita solder. Nah, jadi seperti ini. Untuk pasang di dioda Kipro atau dioda sisir. Nah, ini udah ada tanda positif. Ini positif, ini negatif. Dan ini dari listrik PLN yang dua ini, yang di tengah ini. Nah, kita solder dulu di bagian di sini yang dari listrik PLN atau AC. Nah, jadi seperti ini. Rangkaian ini sangat aman, saya sudah mencobanya berulang kali. Dan untuk pemasangan dioda zenernya, ini kita isikan timah dulu. Ini jangan sampai terbalik. Cara menentukan positif dioda zener itu adalah kalian lihat di sini ada sebuah garis hitam di depannya atau gelangnya. Itu bagian positifnya, yang isi gelang hitam itu positif. Positif ini kita sesuaikan dengan positif ini diodanya. Negatif dioda zener kita pasang di negatif dioda Kipro. Nah, positifnya kita pasang di positifnya. Jadi samakan. Waduh, lepas.
Ini agak jauh. Nah, jadi seperti ini. Positif dioda Zener samakan dengan positif dioda kiprok. Setelah itu kapasitor elko. Jangan sampai terbalik. Ini bagian negatif yang ada garis gini. Kita sambung di negatif dioda Zener dan dioda kiproknya. Yang positif kita pasang di positif juga. Nah, jadi selesai. Dan selanjutnya pemasangan dari listrik PLN. Kabel listrik PLN kita sambungkan di sini satu. Dan di kaki dioda satu. Ya, biarpun videonya agak lama, yang penting jelas. Nah, ini jadi seperti ini. Kita sambung otomatisnya. Agar nanti pas mencharger dia berisi indikator dan ketika full dia akan memutus arusnya. Dan di sini sudah ada tersedia positif dan negatif input in, ini outnya ke baterai. Sesuaikan aja. Saya menggunakan kabel merah sebagai positif inputnya. Nah, sebenarnya tanpa menggunakan ini bisa, cuma dia tidak otomatis, dia langsung. Positifnya ini kita sambung di sini. Di positif dioda atau di kapasitor sama aja. Dan negatifnya sesuaikan sama yang di pin input dari chargernya ini. Nah, dan pasang di negatif. Nah, jadi seperti ini. Ini sebagai trafonya sebenarnya. Oke, kita uji coba. Ya, kita ukur tegangan yang masuk. Kita coba. Nah, itu menandakan biru sudah masuk tegangannya. Kita ukur tegangan di sini berapa volt. Dan perlu kalian ingat, jangan pernah menyentuh rangkaian ini karena sangat berbahaya. Karena tanpa menggunakan trafo, jadi dia otomatis listriknya itu 220 dan masih bisa menyetrum. Nah, tegangannya di 5,2. Ini Zener 5 volt. 5 volt lebih lah, nggak masalah. Sebelum memasang baterai, kalian cabut dulu listrik PLN-nya, baru dicolokkan. Di sini saya menggunakan HPL sebagai uji coba. Kita coba, karena saya memegang kabel, jadi lebih aman. Nah, dia menyala. Berarti tegangannya sudah di 5 volt. Kalau di sini kita ukur di AC, tegangannya 200 volt. Oh, di sini 63 dia. 238 volt. Itu sangat berbahaya. Kalau kita ukur di sini DC 4, sekian. Ya, udah. Kita sambung. Jangan pegang. Kalian pegang aja kabelnya. Kalau bisa cabut dulu. Sesuaikan positif baterai di input, di output chargernya. Nah, ini masih berwarna biru, nanti dia akan merah ketika mencharger. Nah, itu proses mencharger.
Ya, kita tunggu dan kita coba. Ingat ya, rangkaian ini bisa menyetrum. Kalau kalian mau cabut baterainya, kalian bisa cabut dulu baru pasang. Mungkin nanti kalian bisa memakai holdernya atau tempat baterainya agar lebih mudah, tidak disolder ulang. Nah, kita coba dulu, kita nyalakan ulang. Nah, sambil mengukur tegangannya, kita tunggu. Tegangan di baterai kita ukur dulu. Itu 2, berapa tuh? 3 volt. Nah, kalau di input 3,8. Ini 3 volt, kita tunggu apakah mau naik tegangannya 3,2. Kita tunggu dulu. Kita tunggu. Nah, kita ukur lagi tadi 3,02. Ya, naiknya emang agak lama. Ya, 3,03. Berarti udah naik. Dan rangkaian ini sudah bekerja. Ya. Siapa tahu kalian ingin membuat rangkaian seperti ini tanpa menggunakan trapu, kalian bisa membuat ini contohnya. Dan mungkin kalian bisa menyalakan lampu HPL atau lampu lainnya yang bertegangan 3 volt dengan rangkaian ini. Ya, mungkin video kali ini segini aja. Sekian dari Biar Teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian, dan jangan lupa subscribe. Thank you.